Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fadila. Saya akan mempresentasikan proyek mengenai klasifikasi hate speech di Twitter menggunakan algoritma support vector machine atau lebih dikenal dengan SVM. Saya dari kelompok 6. Nah, yang pertama itu apa itu ujaran kebencian? Ujaran kebencian itu adalah suatu bentuk komunikasi yang meremehkan atau meremehkan seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, etnis, jenis kelamin, dan apapun. Lalu selanjutnya support vector machine. Support vector machine itu merupakan metode pembelajaran supervised learning yang menganalisis data dan mengenali pola. Itu digunakan juga untuk klasifikasi dan regensi. SVM itu dia bekerja dengan cara mencari hyperplan terbaik dengan memaksimalkan jarak antar kelas. Apa itu hyperplan? Hyperplan itu adalah sebuah fungsi yang dapat digunakan untuk pemisah antar kelas. Lalu selanjutnya akan saya demokan programnya sedikit di presentasi ini. Di penelitian ini, di project ini, dataset yang digunakan yaitu dataset yang bernama array_dataset.csv, new_kamusalai.csv, abusive.csv, dan juga stopword_bahasa.csv. Program ini dijalankan menggunakan Google Colab. Nah, pada tampilan sekarang ini itu fitur-fitur dan library yang digunakan. Ada seperti Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, dan juga ada sklearn. Lalu selanjutnya itu proses load data. Di sini ada redataset.csv, new kamus alai, yaitu kamus data yang berisi kamus-kamus berisi mengenai kata-kata gaul bahasa sekarang ya. Lalu stopword bahasa ini nanti gunanya untuk di stopword ya. Di data di tahapan pre-processing, stopword ini akan digunakan. Lalu selanjutnya ini adalah label 0 dan 1, di mana label 1 itu merupakan hate speech, sedangkan 0 yaitu bukan hate speech. Terlihat di sini bahwa data yang 0 yaitu yang bukan hate speech yaitu ada sekitar 7.608, sedangkan data yang berlabel 1 yaitu hate speech ada sekitar 5.561. Data itu ada sekitar 13.000-an, 13.000 lebih ya. Nah, ini merupakan tahap pre-processing. Nah, yang di sebelah kiri saya ini dan juga di sebelah kanan yaitu dimana berupa filtering, normalize, stemming, dan stopword removal. Nah, apa itu tahapan pre-processing? Tahapan pre-processing ini itu berguna untuk agar istilahnya itu agar memudahkan data itu dibaca, itu dengan menghilangkan spasi berlebihan atau spasi ada tulisan user, ada simbol-simbol yang lain gitu. Nah, tahapan pre-processing itu ada apa saja? Itu ada cache folding. Tahap ini dibutuhkan dalam mengonversi keseluruhan teks dalam dokumen menjadi suatu bentuk standar. Filtering. Pada tahapan ini akan dilakukan penghapusan kata yang tidak penting. Tokenization. Tokenisasi berarti membaca teks menjadi unit-unit yang memiliki makna yang minimal. Stopword removal yaitu tadi seperti saya jelaskan, saya juga menggunakan stopword removal di sini. Yaitu proses untuk menghilangkan kata umum atau kata-kata yang kurang penting. Misalnya aku, kamu, atau yang, tapi. Nah, selanjutnya itu ada normalization, yaitu perbaikan dan substitusi kata-kata yang salah eja ataupun disingkat.
Misalnya YG, yang artinya yang gitu ya. Stemming, lalu selanjutnya stemming, mengembalikan sebuah kata menjadi kata dasar yang menyusun kata tersebut. Misalnya mengembalikan, nah itu kan kata asalnya kembali, nah itu dia proses stemming itu. Nah ini merupakan proses pembagian data training dan data tesnya. Di sini data tesnya kita menggunakan 0, nah bisa dilihat di sini 0,2 yaitu sekitar 20% kita data tesnya, selebihnya itu data training. Nah, ini merupakan proses klasifikasi SVM beserta penghitungan skor hasilnya. Dapat dilihat hasil akurasinya itu sekitar 84,5%, recall skornya sekitar 86,7%, precision score sekitar 75,3%, dan F1 score 80,6%. Lalu kesimpulannya yaitu algoritma Sproton mesin ini dapat digunakan untuk mengklasifikasi hate speech di Twitter. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh skor seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu akurasinya sekitar 84,5%, recall SVM-nya 86,7%, precision SVM-nya 75,3%, dan F1 skornya sekitar 80,6%. Nah, ini akan saya tunjukkan sedikit ini project SVM di Google Colab-nya. Itu pertama ini ada library dan fitur-fitur yang digunakan. Lalu selanjutnya proses load data, dan juga ini tampilan datanya ketika dilihat. Lalu describe datanya. Lalu ini mengecek apakah data. Nah, ini merupakan tampilan dari kamus alay tadi ya. Nah, ini merupakan tampilan dari stop word. Saya tadi membuat stop word-nya ada sekitar 5 biji kata, yaitu ada, adalah, adanya, adapun, dan agak. Lalu ini tadi tampilan label 0 dan 1-nya, yaitu 0 sekitar 7 ribuan dan 1 sekitar 5 ribuan. Ini proses tahap pre-processing-nya. Lalu ini tahapan pre-processing juga. Nah, ini setelah dia di pre-processing. Lalu ini pembagian data training dan data test. Itu data testnya sekitar 20% dan selebihnya itu data training. Di sini ada encoder ya, yaitu TF-IDF vektor, penghitungan TF-IDF-nya. Lalu ini merupakan klasifikasinya, itu menggunakan SVM, lalu dihitung prediksinya berapa. Itu didapat akurasi skornya 84%, recall skornya 86%, precision skornya 75%, dan F1 skornya 80%. Nah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.